Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima. Iman Islam tentunya yang harus kita jaga, dijaga sekuat tenaga, jangan sampai imannya turun, apalagi sampai berubah. Karena ada orang-orang yang ngaku beriman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir. Ada orang-orang yang kemudian ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi apa kata Allah, wa ma hum bimumin, dia enggak dianggap sebagai orang beriman. Inilah yang disebut dengan orang-orang munafik. Orang munafik bahaya karena dia sibuk dengan ritual orang Islam, tapi semuanya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kasus yang terbaru, karena kula tenriki tidak membawakan tema khusus, makanya tema yang paling baik ya tema sesuai dengan yang lagi rame gitu. Dalam kasus terbaru di daerah Bandungan niku enten bos karaoke yang dia merasa terganggu dengan suara adzan, akhirnya mendatangi masjid dan ngobrak-abrik masjid. Dan ketika ditanya ngopo kok masjidnya mbok obrak-abrik, jawabane adzane kesuwen. Padahal sak suwe-suwenya sedang-dangunya adzan paling 5 sampai 10 menit gitu. Lah karaoke niku napa enten 2 jam tutup mboten napa enten? Mboten enten. Gitu. Rata-rata ya nek iso ora tutup 24 jam. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seperti biasa orang-orang seperti itu ketika didatangi kaum muslimin akhirnya yang terjadi ya, sifat pengecutnya muncul, rawani, tidak berani, dan kemudian dia mengatakan aku yo Islam, aku yo syahadat tok. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, panjenengan harus hati-hati dengan gaya-gaya seperti itu. Saya tidak menyebut namanya, tapi karakternya itu karakter yang abadi, tertuang di dalam Al-Quran dan hadis, yang itu akan menyebabkan orangnya ada di mana? Fitarkil asfali minan nar. Artinya kalau beliau ini tidak tobat dengan model iman yang seperti itu, maka dia tidak akan diakui keimanannya dan akan dimasukkan di neraka di posisi yang paling bawah. Maka kita semua sebagai seorang muslim harus benar-benar tahu apa itu iman. Makanya para ulama merumuskan, ulama-ulama akidah, al-imanu tasdikun bil qalb, yaitu membenarkan dengan hati. Kita terima Islam itu dengan tulus ikhlas, tidak ada paksaan, tidak ada hal-hal yang harus kita ragukan dalam berislam. Dan kita masuk Islam secara menyeluruh, kalaupun belum bisa mengikuti semuanya, maka ittaqullah mastata'tum, semampu kita. Dan kemudian wal qaulu bil lisan, dan kita ucapkan dengan lisan kita bahwasanya kita bangga menjadi seorang muslim, yang dicirikan ketika dia dari orang kafir mau masuk muslim maka dia harus bersyahadat. Kemudian wal amalu bil arkan, dan dia menunjukkan dengan amal yang baik, menjadi orang Islam yang baik, bukan malah ngobrak-abrik tempat ibadahnya sendiri. Orang Islam ngobrak-abrik tempat ibadah orang lain itu tidak boleh, apalagi tempat ibadahnya sendiri. Bahkan di dalam peperangan, di dalam jihad, diharamkan dalam jihad itu membakar gereja, kecuali gereja itu dijadikan pusat komando musuh atau kaum kafir untuk menyerang kaum muslimin, itu baru boleh. Tapi kalau kemudian orang enek apa-apa terus gerejane diajur-ajurkan, itu tidak boleh. Apalagi niku rumah ibadahnya sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian ini saya mulai dengan sebuah hadis yang sangat indah dari seorang sahabat bernama Handalah Al-Usaidi radhiyallahu an, wa kana min kutabi Rasulillah SAW. Beliau ini adalah penulis Nabi SAW, bisa penulis surat, bisa penulis wahyu. Nah, beliau mengatakan, lagi yani Abu Bakrin faqala kaifa anta ya Handalah. Abu Bakar As-Siddiq datang menemuiku. Berarti ini kan buatan piyai sembarangan iki Handalah ini. Selain ditunjuk sebagai penulis Nabi SAW, beliau didatangi oleh orang terbaik setelah Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian Abu Bakar bertanya kabar. Biasanya berteman dengan baik dengan biasanya terus diparani, terus ditekoni kabar. Mungkin piye kabare Pak Joko lagi randidit Mas, nggo kula kei, ngoten to. Nah, niku kan kanca sing apik. Piye kabare Pak Joko lagi randidit padha. Wong aku rene meh ngutang. Ning kene iku terus kekancan. Tapi nek wis ra kekancan wis ora tau gagas gitu kan. Mati mbok wis gitu. Nah,
maka di sini Abu Bakar bertanya, "Kaifa anta ya Handolah? Handolah, kabarmu piye?" Kemudian Handolah mengatakan, "Nafaqo Handolah. Handolah saiki wis dadi wong munafik, Pak Abu Bakar coba." Ini orang dulu itu sangat takut dirinya jadi munafik. Nah, orang sakniki wis cocok dadi munafik ya ora gelem tobat, malah masjid berakrik ra karo-karuan. Abu Bakar kaget. Kaget kenapa? Karena dia ini orang baik, si Handolah ini, dan sebagai bentuk kebaikan atau bukti kebaikan ditunjuk oleh Nabi sebagai pencatat, penulis, sekretaris. Ya ini dari sekretaris kan berarti kan punya kedudukan, mungkin punya ilmu, mungkin tulisannya saya, mungkin pembukuannya baik gitu toh. Nantinya kan nggak sembarangan orang dijadikan sekretaris ini. Nah, Abu Bakar berkata, "Subhanallah matakul." Handolah, subhanallah, bagi ngomong apa? Nah, subhanallah ini bisa menjadi kalimat ketika jenengan kaget untuk sesuatu yang negatif. Kaget untuk sesuatu yang negatif ini. Mbak, ngerti orang apa? Koncone dhewe mbiyen lho, kanca ngaji ning Nurul Salam kae lho, si fulanah kae lho. Saiki wis ora tau salat. Subhanallah. Nah, ngoten niku. Niku contoh. Nah, kamila yang mugi-mugi panjenengan semua istiqomah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah matakul, kowe iki ngomong apa? Omonganmu kok ora cetha ngono kuwi. Nah, kemudian Handolah berkata, "Nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakiruna binar wal jannah hatta ka'anna ra'ya ainin." Kita itu loh Abu Bakar, kalau dekat dengan Nabi, pas majelis dengan Nabi, kita itu ingat surga neraka, seolah-olah surga neraka itu di depan mata. Bener-bener cedak banget nek ngomongin surga neraka. Atus nek kula ngajarkan niku mutakin, nah niku ngomongke surga lho, bayangke surga, seolah-olah surga niku enten ten ngajengi ngoten. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Handolah mengatakan begitu. Kita itu loh nek dekat Nabi, kita itu ingat surga neraka, seolah-olah surga neraka itu di depan mata. Fa idza kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasna al-azwaj wal aulad wad doi'an. Tapi kalau sudah selesai kajian dari Nabi, sudah selesai majelis, kita pulang ke rumah kita, ketemu istri kita, ketemu anak kita, ketemu kesenangan kita di rumah, mungkin seneng kewan atau seneng nopo gitu kan. Nah, kita lupa tentang surga dan neraka itu. Fanasina kasiron, dan lupanya itu banyak sampai benar-benar lali. Kenapa dikatakan banyak? Karena majelis ilmunya kan nggak lebih banyak daripada di rumah, lebih sering di rumah, lebih sering ketemu anak dan istri gitu kan. Maka Handolah dengan perasaan seperti itu, dia merasa sudah jadi munafik. Niku Handolah, sahabat Nabi yang mulia, sekretarisnya Nabi. Nek awake dhewe niki Handolah niku nek cedak Nabi kelingan surga neraka, nek mulih lagi kelingan anak bojo mboten kelingan surga neraka, niku Handolah. Nek awake dhewe pas lagi salat kelingan omah ya, kelingan omah, meneh mangkat ning masjid seneni bojone, walah wis kelingan, wah aku nek mulih diapake ya karo bojoku ya, kak kelawang ora ya. Nah ngoten niku lho. Beda kelas Pak Bu. Handolah yang sedemikian baik, yang mana ketika dia bertemu Nabi niku khusuk sedemikian rupa, tapi pulang ingat anak istri, dia merasa sudah jadi munafik. Dan itu disampaikan ke Abu Bakar, dan apa jawaban Abu Bakar? Beliau mengatakan, "Fa wallahi inna lanal qa misla hada." Demi Allah Handolah, tak kandhani aku yo ngono. Tobi. Niki dua orang hebat, dua orang baik, punya keimanan begitu, merasa sudah jatuh dalam kemunafikan. Nah, nek awake dhewe terus pripun gitu kan. Nah, maka fantolaktu ana wa Abu Bakrin hatta taqalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kami, aku dan Abu Bakar menuju Nabi SAW untuk bertanya, benarkah aku sudah jadi orang munafik? Benarkah kami ini orang munafik? Dan begitu ketemu, tidak pakai basa-basi, langsung to the point, Handolah mengatakan, fakultu nafaqo Handolah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, sak menika Handolah sampun dados piyai munafik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma dzaka? Handolah, kowe iki ngopo ya kok omonganmu kaya ngono? Enek apa? Fakultu, kemudian aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nakunu indaka tudzakiruna binar wal jannah hatta
ka'anna ra'ya ain. Kami kalau dekat jenengan niku kemutan surga kalian neraka. Seolah-olah surga neraka niku ning ngarep mata tinggal plung ngoten mawon. Surgane neraka niki mboten kersa moh gitu kan. Nah, fa idza kharajna min indika, tapi ketika kami undur diri dari hadapan engkau kembali ke rumah, afasna al aswaj wal aulad wad doiat. Kami ketemu istri kami sibuk dengan mereka, kami ketemu anak kami sibuk dengan mereka, kami ketemu dengan kesenangan kami di rumah dan sibuk dengan mereka, maka fanasina kasiron, kami lupa dengan surga neraka tadi itu lupa. Nah makanya kami itu merasa sudah jadi munafik. Faqala Rasulullah SAW, Nabi SAW kemudian bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah wahai handolah yang menggenggam jiwa Muhammad, lau tatumuna ala matakununa indi wa fi dzikri, nek sing mbok karepke kuwi iman kuwi kudu terus menerus sama, baik kamu ketemu aku atau kamu berpisah dengan aku, kamu jauh dari aku dan kamu dekat aku, seolah-olah harus sama, harus ingat surga neraka terus-terusan. Tak kandani la sofahat kumul malaikatu ala fursakum ala fursikum wa fiturukikum. Malaikat ning langit kae bakal maduk kabeh goleki kowe, mbuh ra urus kowe ning jero kamar apa kowe lagi mlaku ning dalan, dicegat, disalami do ngantri salaman mbek kowe. Maksudnya pripun? Maksudnya nek kamu sedang bermajelis ingat surga dan neraka, ketemu aku ingat surga dan neraka, terus balik ketemu bojomu ingat bojomu, anakmu, ingat usahamu, kuwi ya wis sak pase menungso gitu. Tapi nek kamu pengen imanmu terus gitu terus, dimanapun kamu tuh ingat surga neraka, nganti mlaku nganti ingat surga neraka, maka tak kei ngerti malaikat niku bakal medhuk ke langit goleki kowe, nduk salaman ngantri, ngungkuli wong ngantri BLT. Pramila Nabi mengatakan walakin ya handolah, handolah saatan-saatan, sithik-sithik, alon-alon, gak ngono iku carane memahami. Pramila hadis ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mengindikasikan kalau niku sanes munafik. Lajeng munafik niku sing pripun? Disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-8. Tadi sudah saya kutip sedikit, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Orang munafik itu orang yang menyatakan diri iman, aku wong Islam, aku wong iman, tapi iman dan Islamnya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hum bimumin. Lah kok saged mengaten pripun? Yukhati'una Allah walladzina amanu wa may yahta'una illa anfusahum wa may yasurun. Mereka menyembunyikan mulutnya, perbuatannya sama kayak kita, ngomong kayak wong Islam, ngakune yo Islam, yo syahadat, sok-sok yo salat barang, ngetok berkumpul dengan kaum muslimin, tapi mereka menyembunyikan kekafiran, kebencian yang luar biasa di dalam hati. Yukhadi'una Allah, mereka merasa sudah berhasil menipu Allah. Walladzina amanu, dan menipu orang-orang yang beriman. Wa may yahda'una illa anfusahum, padahal yang sedang tertipu menjadi korban penipuan diri mereka sendiri. Wa ma yasurun, dan mereka tidak merasa. Mergone napa? Dibukakan pintu dunia. Makanya wani ngobrak-abrik masjid mergone napa? Rumangsa duwe donya karaoke yang gede gitu kan. Dan di karaoke yang gede niku nggih otomatis ya ada preman-preman yang dekengi. Rumangsane sudah hebat. Begitu ditanya wani nyauri, Pak. Wani nyauri, lek ngadan kesuwen ngono. Lah sak suwe-suwe ngadan niku pinten menit to? 5 menit 10 menit sak suwe-suwe wong salatan masjid niku pinten menit to? Napa enten salatan masjid nganti sak jam mboten enten. Enten jenengan jamaah maghrib sak jam ngono enten. Mboten enten. Nek enten yo mesti imame jenengan tinggal to. Gen salat dhewe ngono to. Mboten enten. Salat isya niki mboten enten. Salat napa mawon mboten enten nganti sak jam. Salat tarawih niku lho, sing 11 rakaat niku rata-rata yo mung setengah jam gitu. Nggih. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, niku wong ra jumbo, orang ndak fair. Wong dhek nguripke diskotik iso 24 jam, wong arep ibadah setengah jam lho gak etuk. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu disebut oleh Allah mereka sedang pengen menipu Allah dan orang beriman, tapi mereka yang tertipu hakikatnya. Fi qulubihim maradun fasadahumullahu marada. Hatinya itu ada sakit, penyakit, hatine loro.
ning ra rumangsa. Karena ra rumangsa makane enggak diobati akhirnya tambah dodro. Fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdibun. Dicepakno adab yang sangat pedih, sangat mengerikan karena kedustaan mereka. Dusta di hatinya itu loh, Pak. Ngomongnya Islam ning kelakuannya malah anyel karo wong Islam, anyel karo rumah Allah. Padahal yang namanya masjid niki yang dulu mungkin sertifikatnya atas nama si A, si B, si Fulan, si Alan, tapi begitu sudah dijadikan masjid, wa annal masajida lillah. Yang namanya masjid itu sudah milik Allah, sudah disebut Baitullah, bukan Baitu Joko atau Baitu sinten boten, Baitullah, rumahnya Allah. Nek omah jenengan diobrak-abrik wong kira-kira jenengan nesu napa mboten? Nesu. Nek niku rumahe Gusti Allah diobrak-abrik kira-kira sing nesu sinten? Ya sing pertama orang beriman tentu yang akan lihat. Kemudian yang paling penting niku Allah nesu. Nek nesu niku ajeng napa kemawon Gusti Allah niku gampil. Pramila dientosi nih wong Islam niku didok sing komentar gitu. Kira-kira wong Islam sing berbuat niku yang mana to? Nek meneng kabeh, wis diturunke adab kena kabeh. Ora sing Islam, ora sing munafik niku kena kabeh. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan pada orang munafik itu, kowe nek urip aja gawe rusak bumi, jawabane mereka, ora, aku malah memperbaiki bumi. Kowe lho karaokean ra mandeg, aja ngrusak bumi. Ora to, karaoke ku iki justru membuka lapangan pekerjaan. Oh, ngoten niku to. Lah masjid, apa enek wong ning masjid, mulih ning masjid disangoni dhuwit ora enek. Paling mung disangoni berkat, berkatnya dari modal ya. Kan? Paling mung disangoni berkat ngono ta. Tapi iki mau menyelamatkan berapa nih karyawan saya ini yang jadi satpam, yang jadi LC, yang jadi tukang laden ciu, yang jadi macam-macam. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika suatu sistem, suatu lembaga, suatu badan, suatu usaha kok isinya adalah perbuatan pekerjaan yang mendatangkan murka Allah, maka tidak ada kebaikan di dalamnya. Sebaliknya yang namanya masjid senajan jenengan kondur king masjid nggih mung angsal berkat niku wau, nek medal nek mboten nggih mboten asal napa-napa kejaba ilmu, maka hakikatnya mereka yang masih mau duduk di masjid niku sing marai ayeme bumi. Makanya ketika dikatakan merusak dan memperbaiki bumi, yang memperbaiki bumi itu keberadaan masjid yang makmur. Indonesia masih akan baik ketika masih banyak masjid yang berisi majelis ilmu, berisi orang-orang sholat. Senajan mulai ke masjid boten disangoni, senajan dan masjid niku boten ngarep-arep duit, ngarep-arep ridhone Gusti Allah. Beda halnya dengan tempat-tempat seperti itu nyata-nyata mengundang murka Allah. Pramila Nabi niku mengatakan sekiranya penduduk suatu negeri, suatu kota sudah mengumumkan, membiasakan adanya zina dan riba, maka Allah akan mengumumkan adab buat tempat itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, di sini pas ketika Allah mengatakan wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, jangan kamu rusak bumi ini, tapi mereka mengatakan qalu innama nahnu muslihun, aku gak merusak, aku justru memberikan perbaikan. Bukti ini para pengangguran ini loh tak kerjakan, tak pekerjakan gitu kan. Bahkan tak datangkan dari luar kota. Soalnya sing di sekitar situ udah tua-tua, tak carikan yang muda-muda. Namanya karaoke gitu kan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah membantah itu lagi dengan mengatakan ala innahumul mufsiduna walakin la yasurun. Bukan dan sekali-kali bukan, mereka itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan tapi enggak ngerasa, ra rumangsa. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, ketika dikatakan kamu itu loh mbok yo beriman kaya orang-orang itu loh yang khusyuk di masjid, berimanlah kayak manusia-manusia muslim itu gitu kan. Mereka kemudian mengatakan qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apa iya aku loh sing uripe mentereng, urip kepenak bedino mu kerjaane mung nyanyi duit ngoro, napa-napa teko gitu kan. Terus dikelilingi wong wedok-wedok ayu nom-nom gitu kan. Mosok aku kon beriman kaya wong-wong itu. Bahkan di sini dikatakan kama amana sufaha, sebagaimana imannya para sufaha. Jenengan niku disebut sufaha oleh orang-orang munafik. Sufaha dalam Islam niku dalam bahasa Arab itu ada istilah jahil. Jahil niku bodoh. Sufaha niku jamak dari safihun, niku luweh bodoh timbang wong bodoh. Niku napa arane? Arane napa, Pak? Malah ada orang ngerti. Pokok-pokok. Jahil niku bodoh niki sak pole. Dan mereka mengatakan gitu, mosok kami harus suruh beriman kayak orang-orang bodoh-bodoh itu, orang-orang pokok-pokok itu. Gak level delokennya lho, mulai ning masjid
tumpakane ya mung koyo gitu, rezekine ya mung semono. Delok anakku iki lho, uripku kayak gini lho. Dina-dina mung jogetan, klaro glegekan mendem gitu kan. Tapi duitku akeh gitu. Ning aku ya Islam. Nah, naudzubillah. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah mereka itu bukan orang cerdas, justru mereka itu orang-orang yang pekok-pekok tadi itu. Walakin la ya'lamun, tapi mereka itu ndak tahu nek mereka itu pekok. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Kalau mereka bertemu dengan orang-orang Islam, nah sakniki nek digrebek kalih niku to, banser-banser niku to, langsung ciut nyalinya. Asline orang-orang munafik itu orang yang paling pengecut di medan perang itu, nek enek perang itu paling melayu sik dhewe pegah melu niku wong munafik. Nah, maka mereka mengatakan bersama dengan kaum muslimin ketika didatangi gitu kan. Mereka kemudian dia si orang ini kemudian mengatakan innama nahnu amanu qalu amanna wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Dan ketika dikatakan ketika mereka bersama dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan aku yo beriman. Bahkan sampai level dia mengatakan aku yo syahadat tok Pak. Asyhadu alla ilaha illallah. Fasis Pak, lancar bacanya gitu. Wa idza khalau ila sayatinihim, tapi begitu sudah enggak bersama dengan orang beriman, kumpul lagi sama teman-temannya. Di sini digunakan bahasa sayatin. Sayatin itu jamak dari syaiton. Syaiton niku jin niku kalau di dalam Quran surat An-Nas disebut minal jinnati wan nas. Jadi ada jin yang memang dari makhluk halus itu, ada yang manusia kelakuannya kok setan. Nah di sini disebut ketika dia bersama dengan kaum muslimin dia mengatakan kami beriman, tapi ketika wa idza khalau ila sayatinihim, ketika meninggalkan orang beriman dan kumpul meneh sama orang-orang yang setan-setannya di diskotik itu, mereka mengatakan innama nahnu mustahziun. Aku mau karo mereka itu ya mung basa-basi kok. Dadi misal nek diduduhke videone lho, iki lho mau ngomong ngene lho ning kono mau ku ya mung basa-basi. Mung ben mereka iki ora kokean cangkem lah ben aman iki usaha iki. Nek terus-terusan tak bantah kok ndak mah rame. Wis ngene wae. Wis aman-aman. Penting aku karo kowe padha-padha setan gitu. Makanya sama Gusnya yang grebek itu, Gus Nova itu kan. Itu sampai dikasih tahu gini di sebelah ini. Sak ngertiku lho, lengku ngaji kecilik ku ngertiku nek enek adan sing mlayu ku setan. Lah kowe kuwi jane anak wong apa anak debet to. Saking niku lho. Jan bener-bener jobrak-abrik Pak Masjid. Wah, kula nek ndelok rupane yo mentolo ping wamplung jane. Makanya naudzubillah Bapak Ibu rahmatullah Allah nggih. Orang-orang yang seperti itu benar-benar terkutuk. Bapak Ibu rahmatullah Allah. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah yang akan mengolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Dan ini musibah. Ketika seorang manusia itu tidak dikasih tunjuk jalan hidayah, kemudian terombang-ambing di atas kesesatan, bahkan ketika krungu adzan, mireng adzan itu malah sumpek, delok wong ngaji ku tambah ruwet, sampai Masya Allah sampai ada yang dicegat ning dalan, parah lagi sampai tadi itu masjidnya dobrak-abrik. Maka itu musibah, benar-benar musibah untuk seorang pribadi yang ngaku muslim itu. Dan Allah menyebutkan ulaika ladina starawud dhalalata bil huda fama rabiyat tijaratuhum wa makanu mutaqin. Itu orang yang sedang bertransaksi dengan Allah, tapi yang dia jual justru imannya yang sudah benar awalnya dia tukar dengan kesesatan. Dan dia fama rabiyat tijaratuhum, tidak akan pernah berhasil, tidak akan pernah beruntung, tidak akan pernah dapat kebaikan. Senajan dia bisa mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya, tapi tidak akan pernah dapat kebaikan sama sekali. Wa makanu mutaqin. Ini musibahnya, bahwasanya orang-orang itu tidak akan pernah dapat hidayah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah saya perbandingkan bagaimana jenengan datang ke masjid tidak dalam rangka mencari duit, tidak dalam rangka mencari dunia, tapi mencari ridha Allah. Hakikatnya itu untuk pribadi panjenengan, tapi secara komunitas itu mendatangkan rahmat Allah untuk kampung ini, negeri ini, wabil khusus Indonesia. Sebaliknya ketika orang-orang ini merasa menyelamatkan negeri ini dengan mengurangi pengangguran, hakikatnya dia sedang mengundang adab Allah. Karena yang namanya diskotik niku isine sing pertama niku nggih mesti enten minuman, yang kedua mesti nggih enten perzinahan. Lah kok kowe iso ngomong ngono Mas, kok tau dereng nate kula ya. Tapi apakah untuk ngrasake nek ditabrak truk niku loro kedah kita menabrakkan diri di depan truk, kan enggak perlu kan? Cukup melihat, cukup menonton, cukup mendengarkan itu bisa. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, dalam ilmu hadis itu dikatakan kalau suatu berita itu bersumber dari banyak orang, yang orang itu tidak bertemu di satu tempat tapi berpisah-pisah tempat ning unenane podo, maka itu namanya hadis mutawatir yang insya Allah isi beritanya niku genah bener. Artinya nek
banyak orang ngomong diskotik itu isinya ngene. Lah apa dadak mlebu kan gitu, ndak perlu. Itu sudah clear itu yang namanya diskotik niku isinya ngoten niku. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengingatkan ayatul munafik salasun. Tanda-tanda kemunafikan itu salah satu, ada 3. Idza hadasa kadzaba, kalau ngomong itu suka dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji itu suka ingkar. Wa idza tumina khona, kalau kemudian dikasih amanah dia khianat. Dan ini tingkatan undaan. Jadi diawali dari suka dusta, maka nanti dia akan mudah berjanji dan akan ingkar. Kalau sudah begitu sering janji terus dikai amanah, nah, biasanya kan sing njaluk amanah niku kan do janji. Nanti nek jenengan nyoblos saya, mang coblos pas bokong saya, wah, nanti saya akan melakukan ini gitu kan. Ah, rasuwe terus nganggo rompi KPK ngoten niku lho. Nah, maka urutannya ngoten niku, gaene ngapusi, bar kuwi mlejani, bar kuwi khianat. Nanti ditambahi dalam hadis yang lain, orang itu pada level yang keempat, kalau berkonflik, kalau bermasalah niku enggak mau menyelesaikan dengan musyawarah, pengene kerah. Makanya jenengan akan dapat itu orang-orang yang suka berjanji itu kemudian minta amanah dikasih amanah, delalah amanah luput, kemudian ada yang memproses, daerah terima boleh masa. Itu sudah jenengan lihat. Dan orang-orang seperti itu OTW menuju kemunafikan yang bahaya. Makanya nggih ngapunten nyuwun pangapunten umpami panjenengan nggadahi sifat-sifat ngoten niku, mang tobati, mang dandosi, mang lereni ampun ditutuke. Karena yang namanya munafik tadi saya bilang fidarkil asfali minan nar, akan masuk neraka yang paling dalam. Dan parah lagi, orang munafik nanti akan menamani orang musyrik dan orang kafir di neraka dan enggak akan pernah keluar. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nek zaman dulu Nabi SAW niku dikabarkan orang-orang munafik itu adalah pentolannya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul gitu. Nah, kalau hari ini di Indonesia saya sampaikan di mana-mana, sementara ini dia belum tobat orangnya, namanya Abu Janda. Jadi kalau orang mengutuk Israel, dia bela Israel. Orang kemudian mengutuk Son Horek, dia malah dukung Son Horek. Selalu beda nih. Dan delalah saat ini buatan terlalu vokal karena lagi dikasih posisi sebagai komisaris, kalau nggak salah jasa marga kalau nggak salah, atau jasa harja. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada akhirnya orang-orang munafik itu vokal karena mengharapkan sekeping dunia. Makanya jangan sampai jenengan menukar dunia dengan hidayah, karena yang jenengan tukar hakikatnya bukan hidayah itu, tapi yang jenengan sedang beli adalah kesesatan. Dan kesesatan di dunia itu akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah mengatakan tadi wa makan muhtadin, selamanya dia enggak akan dapat petunjuk ketika dia enggak bertobat, yang nanti akhirnya menyebabkan dia menjadi orang-orang munafik, dan itu musibah ketika dia harus ke akhirat, dia enggak akan pernah bisa selamat. Maka yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bisa menjadikan pelajaran buat kita semua, pentingnya menjaga keimanan sinkron antara isi hati, lisan dan kemudian perbuatan. Ketika kita belum bisa berjuang untuk agama kita, paling boten jangan jadi penjegal-penjegal dakwah yang ada. Jangan jadi orang-orang yang membenci dakwah, jangan jadi orang-orang yang merusak dakwah, jangan jadi orang-orang yang merusak rumah Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Pramila ketika jenengan gadahi sederek nggih, ngapunten umpami dereng komplit ling salat jek bolong-bolong, atau salate mung Jumat tok, atau salate mung salat Id tok, maka kalau dia mulai berkomentar yang jelek tentang agamanya, maka mang paringi nasihat. Aja ngomong ngono, kowe iki salat rong genep ana salat musik gitu kan. Wong iki piye-piye ya agamamu, deloken KTP-mu agamamu apa. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ten Solo niku enten daerah namanya Sraten. Ten Sraten niku gereja kalih masjid niku jejer. Tur masjid niku masjid Nahdlatul Ulama. Jadi nek subuh niku enten niku lho, napa selawatan ngono, tur metu tur biyanten. Niku mboten nate niku sing gereja niku medal protes. Malah sing protes wong Islam, malah ra karu-karuan ngoten niku. Nah, itulah musibahnya orang-orang munafik, bagaimana dia berbuat sedemikian rupa, bahkan dia merusak agamanya sendiri, merusak rumah ibadahnya sendiri pun dilakukan. Kita tutup dengan doa, mboten enten tentang leto. Nah, pripun? Oh, ya enggak apa-apa toh. Yang penting intinya. Lah pun telah sih, mungkin nek disambung tema lain. Oke, pertanyaan. Pripun, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih nika. Nggih. Go, niki enten mik Bu. Tak sing banter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, pripun? Mau bertanya ke Ustaz, seperti yang di pojokan itu kan juga ada seperti yang karaoke atau Iya. apa itu kan juga minta izin dari Pak Lurah. Iya. Nah, itu yang mendata misalkan dosa itu Pak Lurah juga ikut Iya. apa jalannya. Ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah kajian, saya punya orang atau guru yang saya ambil ilmunya. Beliau ahli ekonomi syariah. Beliau pernah ditanya, dalam konteks negara, ketika negara Indonesia ini punya hutang pada waktu niku 7.000 triliun, yang mana konon katanya kalau anak lahir niku langsung punya tanggungan utang 13 juta. Saat ini pun jadi 9.000 triliun loh. Nah, ditanyakan kepada beliau, siapa yang berdosa? Apakah kami warga negara atau siapa? Kata beliau, beliau mengatakan sing nanggung dosa sing tanda tangan pas ngutang. Nah, maka nggih jenengan yang tepang sama Pak Lurah Triagan mengsampaikan sebanyak apapun dia ngasih izin tempat maksiat, sebanyak itu dia akan panen di akhirat. Dan nggak ada gunanya duit yang dia terima, nggak ada manfaatnya sama sekali, nggak akan berkah. Jenengan saged niteni omongan kula, mungkin jenengan akan temui entah anak entah bojone mesti melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan itu bentuk ketidakberkahan harta. Makanya kula ngajarke ten masjid tin kula eling-eling nganti lali. Masjid Al Ikhlas mriku Karangturi niku kitab tentang harta haram. Bagaimana seorang muslim itu harus membawa pulang nafkah-nafkah yang halal bukan yang haram. Dan nafkah yang haram itu akan punya imbas baik kepada keimanan, kepada keluarga, bahkan kepada rumah. Ada teman seorang pejabat niku cerita sama saya. Ya saya yakin duitnya ra cetha juga gitu. Dia cerita bar tuku iwak koi niku entek pirang puluh juta. Terus sama Gusti Allah niku dikasih mati lampu. Cuman sejam nopo pinten menit pokoke ra nganti 2 jam pokoke. Mati kabeh iwake. Ndak ada barokahnya, Pak. Bu, nggih. Makanya dalam konteks yang jenengan tanyakan tadi itu tanggung jawab Pak Lurah. Dan biasanya ngoten niku izin kiri kanan kan biasanya dimintai toh. Niku biasanya ya mung di napa jenenge? Ditanda tangan palsu. Wis mainane ngoten niku pokoke. Makane ndak akan ada kebaikan, ndak ada kebaikan. Lurah mboten enten to mriki to. Enten yo gen krungu sisan. Hah? Garwane enten. Enten garwane mboten. Gulurah enten. Ora mangkat ngaji. Makane fi qulubi maradun wasadahumullahu marado. Orang-orang yang suka kayak gitu tuh artinya sakit, nggak mau ke masjid pengajian, nggak mau, susah. Lurah Jaten niku lho, nyemplung penjara. Niku ketemu kalih kula ten penjara, kula ngisi pengajian. Nanti kula kenal kenten sipir niki dulur kula lho. Diaku dulur kan ya sapik to. Lurah malah ngeten ngomongnya, niki warga kula. Coba luwih seneng aku lurah timbang aku dulur gitu kan. Padahal nek jenenge wis nyemplung penjara apa ya dadi lurah to Pak? Mboten to, sudah dilorot jabatane to. Nah niku sing warga Jaten kok. Wong kula aku dulur, emang dulur niku tesih dulur. Tesih dulur. Dadi mbah buyute beliau sama mbah buyut saya niku saudaraan, kakak beradik itu. Masih dulur. Nah, jadi lurah-lurah Jaten niku tesih dulur. Nah, termasuk beliau niku. Dan penjara niku kula aku dulu penjara Solo. Kula wis pengajian ten Solo. Delalah kula tingali oh kaya lurah Jaten. Kula salami ya. Kula salami terus kula sebut ke sipirin yang bawa saya. Ini saudara saya. Malah dhek nggih niki warga saya. Padahal kula masuk mriku sebagai ustadz khotib sing ngisi khotbah, dia sebagai pesakitan. Oh, piye? Dia tetep pengen ngumpul kok piye. Itu loh manusia-manusia sakit iki ngoten niku. Wonten malih, Bu? Wonten enten? Nggih, monggo Bapak. Menika apa, Bapak? Menika apa, Bapak? Mik. Nggih, kajenge mireng. Keimanan seseorang itu bisa betul karena
semua sama saja, sama baiknya. Apakah pemenangan pemilu itu tidak menimbulkan keinginan? Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi di depan di pembukaan saya sudah sampaikan iman yang benar yang disebut al-mu'minuna haqqan, orang beriman yang benar, niku harus sinkron hatinya, mulutnya sama perbuatannya. Nah, nanti ada kitab namanya Nawaqidul Iman, pembatal keimanan. Nah, di dalam kitab itu salah satu bentuk pembatal keimanan adalah menyatakan, mengakui kebenaran agama lain daripada agamanya sendiri atau menyamakan niku sami. Sehingga orang-orang yang menyatakan semua agama sama itu tanpa sadar batal syahadatnya. Makanya dalam konteks keimanan kita meyakini dan harus meyakini Islam itu satu-satunya yang benar, yang lain salah dalam keimanan kita. Tapi dalam konteks muamalah bermasyarakat panjenengan kedah srawung kanthi sae. Dalilnya apa Mas? Dalilnya Nabi SAW mengatakan man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Di negeri yang damai kok orang kafirnya dibunuh, dianiaya oleh orang Islam itu tidak akan pernah mencium bau surga. Cobi. Niki ancaman keras. Bahwasanya orang Islam dalam bergaul dengan orang non muslim tidak boleh aniaya. Tapi dalam konteks keimanan kita, sekali lagi akidah kita, di dalam rumah kita, di dalam diri kita, di dalam masjid kita harus yakini nyatakan agama ini satu-satunya yang benar. Dalilnya apa Mas? Banyak. Satu, inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah cuman Islam. Dua, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima dan di akhirat menjadi orang yang merugi. Tiga, apa boleh? Mbah Mas kowe sing ngerti. Nggih, yang ketiga, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini sudah aku sempurnakan, aku cukupkan, aku ridhoi Islam ini sebagai agama buat kamu. Empat, napa boleh? Empat. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir. Sinten niku? Min ahlil kitabi wal musyrikin, dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, kafir. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, orang-orang yang menduakan Allah, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Apa kata Allah? Ulaika innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Mereka masuk neraka jahanam khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu makhluk yang paling jelek. Nanti dalam ayat yang lain dikatakan bahwasanya mereka tidak akan pernah bisa masuk surga hatta yalidal jamalu fi samil khiyat, sampai jenengan nemoni enten unta saged mlebu ten bolongane dom. Enten saged, mboten bakalan. Ini menunjukkan bahwasanya yang benar ya cuman Islam. Itu akidah kita, pada hati kita, keluarga kita, rumah kita, masjid-masjid kita. Tapi di masyarakat, sekali lagi di masyarakat kita harus berinteraksi dengan baik. Mengke atos-atos, mengke enten ustaz niku atos. Dadi ngajari, ustaz sing paling bener tanggane sing Pak Franciscus Xaverius nek ketemu sikut wae, perlu sikat. Omahe krutuki, enten sing ngoten niku. Jadi dia harusnya menjelaskan bahwasanya madu niku bermanfaat dan bisa diminum madunya, tapi dia justru menjelaskan nek kowe pengen entuk manfaat sing luwih apik aja mbok ombe madune panganen tawone. Ha niku ustaz sing ngoten niku jenengan harus hati-hati. Hati-hati ustaz ngoten niku enten, saestu enten. Bahkan sampai kula ketemu murid itu sampai ngomong kalih kula, "Wah, aku salah sithik karo ustaz kuwi dikepruki." Ngono coba. Muridé dhewe dikepruki. Jadi memang niku atos-atos niku. Nah, makane kula niku enten pengawasan ngoten niku Bu, Pak. Mantan napi medal gitu. Terus melu pengajian atas-atas nonton niku rambutnya gondrong-gondrong tatonan gitu. Dilalah ketemu kula, kajian kali kula. Sing kula kei rada beda, bingung dhek. Bingung gitu, plengah-plengah kok beda ya, Jadi nek kula ngomong ngeten iki dhek langsung sesama temennya itu saling melihat gitu loh. Wah, kok beda Islam ngene iki. Nah, lucune napa? Pada suatu ketika udian deres, kula mangkat gitu. Iki sing jagoan-jagoan iki blas sitok era nek sing teko gitu. Jadi wong galake kaya ngono arep mangkat ngomongnya pengen jihad ning Palestina lho kok pengajian udange ra mangkat. Padahal ustaze mangkat gitu ya. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah nggih, jawaban saya untuk panjenengan tadi Bapak bahasanya harus sinkron. Niku dingin melih niki. Kaitannya dengan
Assalamualaikum, kemudian selamat datang dan lain-lain itu bagaimana? Assalamualaikum terus. Kata dengan selamat datang. Oh, nggih. Nggih, oke, baik. Assalamualaikum nggih. Assalamualaikum, salam kebajikan, bla 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 niku toh. Nah, makanya Bibi dirahmati Allah, Bapak-bapak juga demikian. Dalam fikih salam, ketika audiennya mayoritas muslim ucapkan assalamualaikum dan seterusnya. Tapi kalau audiennya di depan jenengan ngeten iki mayoritasnya non muslim, ucapkan jangan salam. Nek jenengan mau ngikuti sunnah Nabi niku nulis surat tinggi Kaisar Romawi Heraklius. Apa kata beliau di awal suratnya? Assalamu ala manittaba al-huda. Salam keselamatan buat mereka yang mau mengikuti petunjuk. Niku nek jenengan ngikuti ten serate Nabi niku. Tapi nek jenengan kongelan apa kae mau lah ra krungu ra kelingan tak tulis yo telat omongane cepet banget kaya sepur. Nah, maka jenengan saged langsung mawon selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Niku nek mayoritas non muslim. Dan enggak perlu jenengan pakai salam Nusantara niku, salam kebajikan, salam terus apa? Om Swastiatsu Namo Buddhaya. Om Swastiatsu niku artinya keselamatan datang dari Sang Hyang Widi. Ngoten niku nek wong Islam ngendikan ngoten niku kira-kira leres mboten? Mboten. Niku nanti sudah merusak akidah tadi. Kan akidah itu harus bener tuh. Dalam hati harus bener, mulut yo bener. Mulutnya ngomong ngoten kan mboten bener niku toh. Nah, kemudian Namo Buddhaya niku artine napa? Terpujilah para Buddha gitu. Nah, niku bener napa mboten? Mboten, berarti ini omongan nggih pun kleru. Artinya jenengan nek memimpin suatu rapat, audiennya mayoritas kira-kira dingeti mawon. Oh niki sing setri kathah kudungan kabeh nggih pun assalamualaikum. Nah, mengke sing non muslim ya biarkan mau jawab apa. Tapi nek kemudian punten iki sing setri kok brondol kabeh gitu kan. Sing kakung niki kok ya ketoke ya mbuh niki napa gitu kan. Nggih pun selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Semoga Bapak Ibu semua sehat. Dah gitu aja. Ngaten. Nonton malih? Yang mana? Yo imannya jadi berkurang no Pak. Tapi enggak saya katakan murtad enggak. Imannya berkurang. Jadi al iman yazidu wa yangkus. Iman itu naik dan turun. Yazidu bitoah yang kusu bil maksiyah. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Nah maksiat termasuk maksiat itu mengucapkan ucapan-ucapan kekufuran, ucapan-ucapan yang tadi itu. Nah itu bisa menurunkan iman. Murtadkah? Enggak. Tapi dia bahaya dari sisi keimanan. Ngoten. Pripun? Wonten malih? Tesih bingung? Lah nek sing selamat Natal niku jelas ra eto. Selamat Natal niku kan ngenten, mereka meyakini punya Tuhan. Tuhannya lahir dari seorang manusia tanggal sekian dan mengatakan selamat Natal, selamat atas kelahiran Tuhan kamu, ya itu tidak boleh. Jelas tambah tidak boleh nek niku. Gitu. Wonten malih? Pun nggih jenengan ya to gandeng kula nggih mboten gadah jadwal rutin ten mriki gitu. Jenengan nek umpami sewayah-wayah enten pertanyaan mang WA, mang tulis nomor kula. Mang WA, Bu, Pak. Kersa. Nggih, mang tulis. Lha kok ora ditulis? 081. Mang tulis. Mang WA kapan wae mengke kula jawab. 081 393 499 641. Nah, kayak ngamuk-ngamuk kayak 081 393 499 641. Pun mboten usah memperkenalkan diri, mboten usah jajani napa-napa, mboten usah. Langsung mawon tanglet napa mengke kula jawab. Pun. Jenengan mlampah ningali kodhok mencolot, wah, iki hukumnya apa ya mangan iki ya, langsung di WA. Hukume napa niki mangan kodhok? Ngoten mawon wis ora usah dadak perkenalan napa-napa pun ngoten. Oh, ulangi ya. 081 393 499 641. Pun 641 393 499 641. Goh, kita tutup dengan doa. Semoga Allah kemudian meneguhkan iman kita. Dan Bapak Ibu, niki ya rada promosi sithik gitu. Jenengan nek mau belajar tentang akidah,
insyaallah niku teng Masjid Mutakin mriku setiap Sabtu ba'da Isya. Nah, niku nek kula boten bolos. Nah, niku kita jelaskan akidah sak jelas-jelase jenengan ajeng tanglet ngejak rame nggih hamsal pun. Kula welcome. Terus ten saubengane niki Jaten sekitare niku kula promosi sithik nggih. Ten Bulu niku Kemis ba'da maghrib niku temane anak-anak akhirat. Terus jenengan sing bingung nata putra ten mriku. Mengke terus ten Jetak Kemis barisa ten Masjid At-Taqwa niku Riyadus Arba'in An-Nawawi niku nggih enten akidah ten mriku. Terus bar niku ten Al-Qudus niku Kemis gian jam 8 nganti jam 9 atau sak kesele ya, kan niku mungkin tanya jawab sak kesele ten niku. Nah, kosok anti setengah 10 barang niku. Nah, dadi sing kesel boten usate jamaah pun mawon nggih pun. Nah, niku ten niku temane tentang tauhid. Nah, terus ten niku Kemis nggih. Setu niku ten bar maghrib niku ten Karangturi. Nah, niku tentang ekonomi syariah. Terus Setu ba'da subuh ten Mutakin tentang surga, bahas surga. Surga niku isine napa? Nah, niku ten niku. Terus Setu barisa niku ten Mutakin melih akidah. Terus jam 8 sampai jam 9 niku ten Nurul Iman Bulu niku dingge cah nem-nem, lari-lari nem-nem. Nah, jenengan nek gadah putra timbang kluyuran malam Minggu ken ngaji mriku. Mungkin nek dikengken mboten mangkat, ya mang tawari kowe engko nek mulih kok kono langsung tak tukoke motor le, engko lak gelem. Ngoten. Nah, terus pun tersedia macam-macam kajian dan tema dan jenengan kantun milih sesuai kebutuhan. Cara warung niku pun komplit. Sing dodol niki kantun milih. Monggo pundi sing dereng jenengan gadahi atau dereng jenengan ngertosi pinarak sumangga mboten bayar malah dikai berkat malah. Nuwun. Ajeng nyumbang nggih ten takmire mboten ten kula. Mbah, kita tutup dengan doa ibu-ibu bapak ini rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kemudian menjaga iman-iman kita dan meneguhkan langkah kaki jenengan untuk selalu senantiasa di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamd. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was-salji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimina shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wasrubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aslih awlatana wa aslih aba'ana wa aslih ummahatana wa aslih asdiqa'ana wa ihwanana wa akhwatana wa aslih asatidana ya arhamar rahimin. Irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akhwarna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Wasma'na fi zumratil muwahhidin.
جنة النعيم يا أرحم الراحمين جنة الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من الدين وغلبة الدين وظهر الرجال ونعوذ بك من المأسم والمغرم ونعوذ بك من الربا ونعوذ بك من الزنا ونعوذ بك من الرياء والسمعة والكذب والنفاق ونعوذ بك من سوء الأخلاق ونسألك يا خير الرازقين حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين آخر كلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.